sebuah organisasi yang tidak hanya berani menentang ketidakadilan rasial secara radikal, tetapi juga menyediakan sarapan gratis bagi ribuan anak setiap harinya. Ini adalah kisah Partai Black Panther di Amerika Serikat, sebuah gerakan, namun memiliki dampak sosial yang mendalam. Partai Black Panther didirikan pada Oktober 1966 di Oakland, California, oleh Huey P. Newton dan Bobby Seale. Pembentukan organisasi ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap ketidakadilan rasial dan kebrutalan polisi yang dialami oleh komunitas Afrika Amerika pada masa itu. Pada pertengahan 1960-an, Amerika Serikat tengah dilanda ketegangan rasial yang tinggi. Meskipun gerakan hak-hak sipil telah mencapai beberapa kemajuan, banyak komunitas kulit hitam masih menghadapi diskriminasi sistematis, segregasi, dan kekerasan, terutama dari aparat penegak hukum. Insiden kebrutalan polisi terhadap warga Afrika Amerika sering terjadi, menciptakan rasa ketidakamanan dan ketidakpercayaan di kalangan komunitas tersebut. Huey Newton dan Bobby Seale, yang saat itu adalah mahasiswa di Merritt College, menyaksikan langsung ketidakadilan ini. Terinspirasi oleh ajaran Malcolm X yang menekankan pentingnya pembelaan diri dan nasionalisme kulit hitam, mereka merasa bahwa pendekatan non-kekerasan tidaklah cukup untuk melindungi komunitas mereka dari penindasan. Mereka percaya bahwa tindakan yang lebih proaktif dan defensif diperlukan untuk menghadapi ketidakadilan yang merajalela. Dengan tekad untuk melindungi komunitas mereka, Newton dan Seale mendirikan Partai Black Panther untuk membela komunitas pada Oktober 1966. Nama Black Panther diambil dari simbol yang digunakan oleh Lowndes County Freedom Organization di Alabama yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Tujuan utama Partai Black Panther adalah memantau dan menantang kebrutalan polisi, serta memberdayakan komunitas Afrika Amerika melalui berbagai program sosial dan pendidikan. Salah satu langkah awal yang mereka ambil adalah membentuk patroli bersenjata yang memantau interaksi antara polisi dan warga kulit hitam. Dengan memahami hukum setempat, anggota Partai Black Panther akan mengamati penangkapan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak-hak warga. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan melindungi komunitas tersebut dari kekerasan polisi, tapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka siap membela diri dan menuntut keadilan. Partai Black Panther juga dikenal dengan 10 program poin mereka yang mencakup tuntutan seperti kebebasan dan kekuatan untuk menentukan nasib komunitas kulit hitam, pekerjaan penuh bagi masyarakat, penghentian perampokan oleh kapitalis terhadap komunitas kulit hitam dan tertindas, perumahan yang layak untuk manusia, pendidikan yang mengajarkan sejarah dan peran komunitas kulit hitam dalam masyarakat. Program ini mencerminkan keinginan mereka untuk perubahan sosial yang mendasar dan pemberdayaan komunitas Afrika Amerika. Partai Black Panther tidak hanya dikenal karena advokasi mereka terhadap pembelaan diri dan perlawanan terhadap kebrutalan polisi, tetapi juga karena program sosial yang mereka inisiasi untuk memberdayakan komunitas Afrika Amerika. Program-program ini dikenal sebagai program kelangsungan hidup, dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sambil mempromosikan kesadaran politik dan solidaritas komunitas. Salah satu inisiatif yang paling terkenal adalah Free Breakfast for Children program yang dimulai pada Januari 1969 di Gereja Episkopal Saint Augustine, Oakland, California. Program ini bertujuan menyediakan sarapan gratis bagi anak-anak sebelum mereka berangkat sekolah, memastikan mereka memulai hari dengan nutrisi yang cukup untuk mendukung proses belajar. Dalam waktu singkat, program ini berkembang pesat, dan pada akhir tahun 1969, Partai Black Panther mengklaim telah memberi makan lebih dari 20.000 anak setiap harinya di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat. Program ini tidak hanya mengatasi masalah kelaparan anak, tetapi juga berfungsi sebagai ruang bagi pendidikan politik dan kesadaran komunitas. Selain program sarapan, Partai Black Panther juga mendirikan klinik gratis yang dikenal sebagai People's Free Medical Center. Klinik-klinik ini menawarkan berbagai layanan medis, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, perawatan penyakit, dan edukasi kesehatan. Salah satu fokus utama adalah penanganan anemia sel sabit, penyakit yang banyak mempengaruhi komunitas Afrika Amerika. Melalui program ini,
Mereka menyediakan tes dan edukasi gratis mengenai anemia sel sabit, meningkatkan kesadaran dan penanganan penyakit tersebut di komunitas. Menyadari pentingnya pendidikan dalam pemberdayaan komunitas, Partai Black Panther mendirikan Liberation School dan Intercommunal Youth Institute pada tahun 1971 di Auckland. Sekolah-sekolah ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang relevan dan kontekstual bagi anak-anak Afrika Amerika dengan kurikulum yang mencakup sejarah Afrika Amerika, politik, dan keterampilan dasar lainnya. Tujuannya adalah untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan kesadaran yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masyarakat mereka. Partai Black Panther juga menginisiasi program distribusi pangan dan pakaian gratis untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Program ini juga dikenal sebagai People's Free Food Program, menyediakan paket makanan dan pakaian kepada komunitas yang kurang mampu, membantu meringankan beban ekonomi, dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Untuk mendukung keluarga yang memiliki anggota di penjara, Partai Black Panther menyediakan layanan transportasi gratis yang membantu keluarga mengunjungi kerabat mereka yang ditahan. Selain itu, mereka juga mengoperasikan layanan ambulan gratis untuk memastikan akses cepat dan efisien ke layanan medis darurat bagi mereka yang membutuhkan, terutama di komunitas yang kurang terlayani oleh layanan publik. Keberanian dan militansi Partai Black Panther menarik perhatian pemerintah dan media. Direktur FBI saat itu, J. Edgar Hoover, menyebut mereka sebagai ancaman terbesar bagi keamanan dalam negeri. FBI kemudian meluncurkan program COINTELPRO yang bertujuan untuk melemahkan dan menghancurkan organisasi ini melalui berbagai taktik, termasuk infiltrasi, penyebaran informasi palsu, dan provokasi konflik internal. Media mainstream seringkali menggambarkan Partai Black Panther sebagai kelompok ekstremis dan kekerasan, mengabaikan kontribusi positif mereka terhadap komunitas. Tekanan dari pemerintah, konflik internal, dan berbagai tantangan lainnya menyebabkan penurunan aktivitas Partai Black Panther pada akhir 1970-an. Meskipun demikian, warisan mereka tetap hidup. Program-program sosial yang mereka inisiasi menjadi metode bagi berbagai inisiatif serupa di seluruh negeri. Selain itu, Partai Black Panther menginspirasi generasi aktivis berikutnya untuk terus memperjuangkan ketidakadilan sosial dan kesetaraan rasial. Partai Black Panther adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Meskipun sering disalahpahami dan difitnah, kontribusi mereka terhadap pemberdayaan komunitas Afrika Amerika dan memperjuangkan hak-hak sipil tidak dapat diabaikan. Kisah mereka mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, solidaritas, dan komitmen terhadap perubahan sosial. Partai Black Panther tidak hanya berperan dalam memperjuangkan hak-hak sipil, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam budaya populer. Dari musik hingga film, citra dan semangat perjuangan Black Panther Party terus dihidupkan oleh berbagai seniman dan kreator yang terinspirasi oleh perjuangan mereka. Salah satu pengaruh terbesar Partai Black Panther dapat ditemukan dalam dunia musik, khususnya hip-hop. Banyak musisi seperti Tupac Shakur, Public Enemy, dan Kendrick Lamar menggunakan lirik mereka untuk membahas tema-tema yang relevan dengan perjuangan Partai Black Panther, seperti ketidakadilan rasial dan kekerasan polisi. Ibu Tupac, Afeni Shakur, adalah seorang anggota Black Panther Party yang membuat sang rapper memiliki kedekatan langsung dengan ideologi organisasi ini. Selain musik, industri film juga memainkan peran besar dalam mengenalkan kisah Partai Black Panther pada generasi baru. Film dokumenter seperti The Black Panthers, Vanguard of the Revolution, serta film Judas and the Black Messiah berhasil mengangkat kisah perjuangan mereka ke layar lebar. Lewat film, banyak orang yang sebelumnya hanya mengenal Partai Black Panther sebagai organisasi radikal, kini dapat memahami latar belakang dan tujuan mereka dengan lebih jelas. Tidak hanya dalam dunia hiburan, estetika dan simbolisme Partai Black Panther juga menjadi bagian dari budaya populer. Gaya berpakaian mereka, jaket kulit hitam, baret, dan kacamata hitam, masih sering digunakan sebagai simbol perlawanan dalam berbagai demonstrasi modern. Bahkan, dalam dunia komik dan film superhero, pengaruh mereka dapat ditemukan seperti dalam karakter Black Panther dari Marvel,
yang meskipun secara tidak langsung terinspirasi dari Partai Black Panther, tetap memiliki elemen-elemen yang mencerminkan semangat perjuangan mereka. Hingga hari ini, Partai Black Panther terus menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam era digital, banyak aktivis yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan serupa dengan yang diperjuangkan oleh Partai Black Panther di masa lalu. Meskipun organisasi ini telah lama bubar, semangat perjuangan mereka tetap hidup dalam budaya dan perjuangan sosial hingga saat ini.